surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kami ada untuk kita menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan sebelumnya saya mengucapkan juga Happy Mother's Day untuk para ibu-ibu yang luar biasa hari ini. Dan pagi hari ini kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami datang Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Yes, you are my Lord. Jesus, you are mine. Come on. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Yes, I know. I know. I know. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Yes, I know. I know who I am. Yes, I know. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Come on! I know, I know, I know, I know, I know who I am. Yes, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. Yes, I know. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are
am your friend. Yeah, I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. Come on. I am alive. I've been set free. I belong to you, and you belong to me. Oh, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Yes, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. Yes, I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Masih siap untuk memuliakan Tuhan, amin. Kita masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Hey, hey. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Sampai kita katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Coba katakan sekali, katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Musik memuji Tuhan pagi hari ini, amen. Amen. Dan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Kita mau sembah Allah yang dahsyat pagi hari ini. Woo! Mari semua kita katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau
tangan bagi Tuhan. Kita mau bertepuk tangan atas kepala. Ku berdiri dengan iman Dengan dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau, sungguh besar Engkau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, Engkau Raja segala raja. Yeay, bersorak-sorai bagi Tuhan, amen. Amen. Yes. Yes, thank you Lord. Amen. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kalau tadi kita sudah bersorak bagi Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan begitu bersyukur hati kita. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia dalam kemuliaan, dalam roh. I just want to speak the name of Jesus Yes, Lord. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak your name. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. We're singing out. I just wanna speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, Lord. Your name is healing. Yes, Lord. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like
have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, yes Lord. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord, your name is powerful, Lord. Your name is powerful, Lord. We shout Jesus, we shout Jesus, we worship you, Lord. We praise your name, we praise your name. Kau yang layak Tuhan. Angkat suara kita, kita menyembah Allah yang begitu baik, kita menyembah Allah yang besar. We worship you, Lord. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. What a beautiful name it is. Sing it out. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name, what a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Benar Tuhan, benar Tuhan, namamu sungguh indah ya Tuhan. Your name is powerful, Lord Jesus. Kami di sini, anak-anakmu memujimu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat hadir di sini dengan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menaikkan pujian dan penyembahan ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar pujian penyembahan ini menjadi suatu dupa yang harum bagimu, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan, kuduskan kami, dan biarlah ibadah ini Tuhan, kebaktian pagi ini, pujian penyembahan ini menjegarkan roh dan jiwa kami. Kami berdoa agar nyanyian pujian ini memberi damai, sukacita dan ketenangan di hati kami. Kami berdoa Tuhan agar firman-Mu pagi ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, bagimulah segala hormat, segala kemuliaan dan puji-pujian. Engkau yang layak menerimanya ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal abadi. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kami juga menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir, jemaat yang berpartisipasi melalui online. Kami berharap semua jemaat dalam keadaan sehat. Kami berharap semua dalam keadaan baik-baik saja.
Kami juga percaya bahwa hadirat Tuhan di tempat ini akan memberikan pemulihan bagi jemaat yang sedang dalam kelesuan. Bila ibadah ini memberikan suatu kelegaan bagi kita semua. Saya mengajak untuk memberikan persembahan. Oh ya, nama saya Tommy, saya salah satu volunteer dari Gereja Every Nation Kelapa Gading. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan. Pagi ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk secara pribadi mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, untuk membangun gerejanya. Kita tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala cara untuk mendukung kegiatan gerejanya. Tapi pagi ini Tuhan secara pribadi untuk mengundang kita untuk memberi, untuk mengambil bagian, suatu kehormatan bagi kita untuk mengambil bagian menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan dalam kerajaannya di dunia ini. Ayat persembahan pagi ini terambil dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bagi jemaat yang memberi persembahan dan persepuluhan dengan tunai dapat memasukkan ke dalam amplop yang tersedia di bangku ataupun di depan bangku saudara. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan secara transfer, bisa menggunakan rekening yang tersedia di layar. Untuk pada rekening yang pertama dan pada rekening yang kedua untuk dana perawatan gedung gereja. Dan juga bisa dengan cara scan QRIS barcode yang tertera di screen, yang bisa menggunakan semua aplikasi e-wallet yang mendukung QRIS ini. Kami juga menyediakan formulir doa. Bila ada pergumulan yang jemaat ingin gereja doakan, silakan diisi dalam amplop dan ada tim doa yang akan mendoakan pergumulan jemaat. Oke, selamat memberi. Untuk pengumuman, bahwa tanggal 18 Mei ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 10 di tempat ini. Mari kita berdoakan persembahan ini. Kita doakan Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan, yang Engkau terima dan Engkau kuduskan ya Tuhan. Sehingga melalui persembahan ini banyak hal-hal baik dan mulia yang dapat dilakukan oleh gereja ini untuk kemuliaan kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk menghormati-Mu dan menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk menjadi murid ya Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi, sempurnakanlah hati kami, sehingga hati kami benar-benar rela dan bersukacita dalam memberi ini. Pelihara dan berkati sumber-sumber penghasilan kami Tuhan. Supaya kami terus jadi saluran berkat Tuhan di tempat kami bekerja. Bila belas kasihan-Mu mengalir di tempat kami bekerja ya Tuhan. Kemurahan-Mu mengikuti kami. Ampuni kami bila kami masih melakukan hal-hal yang tidak mulia Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu dalam pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan, dan topang kami supaya kami dapat hidup yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman pagi ini dibagikan oleh Pak Rason. Silakan Pak. Amin. Cek sound. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di wajah saudara pada pagi hari ini. Amin. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita secara internasional di seluruh dunia pada hari ini merayakan Mother's Day. Ya. Jadi hari ini Happy Mother's Day kepada semua ibu yang ada di sini. Ya. Sebelum saya melanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan, I would like to welcome brothers and sisters from Philippines.
sister from Philippines, welcome. You're welcome in your family, Every Nation family. Kita berikan tepuk tangan. Also with us, brothers and sisters from Korea, South Korea, brother Brian and sister BA. BA. Oh. Oh, semua bisa bahasa Korea di sini ya. Oke. So welcome to the Every Nation family of church. Baik, saya tidak khotbah bahasa Inggris pagi ini, bahasa Indonesia, saudara. Iya. Atau bahasa Korea mungkin. Kita hari ini melanjutkan seri kita di... Oh, ini dia, saya cari clicker nih. Seri hari ini kita masih bersambung di Image of God pada minggu yang ketiga tentang woman, ya, tentang wanita. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pria, ya. Pada hari ini khusus, ya, kita menghormati kaum wanita, ya, khusus, secara khususnya juga kaum ibu. Mari kita mereview kembali Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Ya, selamat datang juga yang di Zoom, semua yang hadir melalui Zoom. Kita review kembali Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Pria, laki-laki yang Tuhan jadikan pertama, tidak baik Tuhan katakan bagi laki-laki itu seorang diri saja. Tuhan akan memberikan penolong. Tuhan akan menjadikan penolong untuk siapa, saudara? Untuk laki-laki. Ya. Jadi dari laki-laki Tuhan bangun wanita. Nah, sekarang kepada penolong, kepada wanita yang Tuhan bangun. Wanita atau perempuan diambil dari laki-laki dengan satu purpose, dengan tujuan Tuhan. Apa purpose-nya Tuhan untuk wanita? Menjadi penolong. Yang wanita katakan menjadi penolong. Untuk siapa, saudara? Untuk suaminya. Untuk suaminya. Yaitu untuk Adam. Aku akan menjadikan penolong baginya. Nya di situ siapa? Adam. Ya. Jadi hai wanita-wanita, istri-istri, engkau direncanakan Tuhan, dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk menolong suamimu, pasanganmu. Efesus 5 juga mengajarkan hubungan suami dengan istri. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini tidak berarti kepada semua laki-laki. Ini perhatikan para wanita, ya. Engkau, Tuhan bilang, firman Tuhan ini kepada saudara yang wanita, tunduklah kepada suamimu, ya, bukan laki-laki. Engkau tidak dijadikan untuk tunduk kepada semua laki-laki. Hanya kepada siapa? Suami. Ya. Suami. Yang suami-suami harusnya katakan yes, gitu kan. Kalau minggu lalu wanita yang yes, kali ini pria yang yes, amin, gitu kan. Karena engkau tidak didesain untuk mengabdi kepada banyak laki-laki, para wanita. Engkau hanya untuk menolong kepada siapa? Satu, yaitu suamimu. Ya, itu panggilan sebagai wanita. Nah, sebagai wanita juga dipanggil sebagai perempuan itu setara, ya, sama panggilannya dengan Adam, pria dan wanita. Pria tidak dijadikan superior, ya, memerintah kepada semua wanita, tapi Tuhan menjadikan sama, pria dengan wanita itu sama. Dua-duanya berasal dari Allah, Tuhan katakan. Dua-duanya berasal dari Tuhan. Ya, namun panggilannya masing-masing secara spesifik Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah tentukan panggilannya. Amin, saudara. Jadi kepada wanita
sebagai penolong juga, sebagai penjaga juga, sebagai pelindung, sebagai pendukung dari suami. Tuhan juga berikan saudara yang wanita kekuatan khusus. Amin. Dan Tuhan berikan kepekaan khusus kepada saudara. Jadi saudara diciptakan sempurna oleh Allah sebagai wanita. Nah, saudara, kita skip lanjut ke pasal 3 ya. Kejadian pasal 3. Silakan saudara bisa buka Alkitab saudara. Kejadian pasal ketiga ayat ke-20. Jadi singkat cerita, setelah Adam dan Hawa berdosa. Siapa dulu saudara yang bikin dosa? Hawa dulu. Ya, makan buah. Lalu dia godalah suaminya. Dan suaminya ikut juga berdosa. Lalu Tuhan datang. Dan Tuhan meminta pertanggungjawabannya kepada siapa saudara? Bukan kepada Hawa. Padahal siapa yang bikin duluan? Hawa yang bikin duluan. Tapi Tuhan minta pertanggungjawabannya kepada siapa? Yang Tuhan cari siapa ketika Tuhan datang? Adam, Adam, di manakah engkau? Adam juga, bukan gua Tuhan, itu loh. Perempuan itu yang berdosa. Nah, perempuan itu juga nggak mau kalah. Oh, bukan gua, itu ular itu gitu kan. Jadi semuanya bersalah, semua berdosa. Tapi suami sebagai kepala. Ya. Suami sebagai kepala. Dan ketika Tuhan mengutuk manusia dan ular ini, ya, di ayat ke-20, perhatikan ini. Ketika Tuhan telah mengutuk pria dan wanita ini, dan menetapkan pria dan wanita setelah mereka berdosa, ini kejadiannya, saya tidak masuk di dalam dosanya, tapi ayat 20 mari kita lihat sama-sama. Ayat 20. Oke, ayat 20 dulu ya. Ayat 20, manusia itu diberi nama, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, tema hari ini saya beri tema The Mother of All Living. The Mother of All Living. Ibu dari semua yang hidup. Saudara, saya ceritakan background story-nya. Sewaktu manusia memberi nama. Ingat sebelumnya Adam sudah kasih nama, betul ya? Kepada perempuan itu, dia beri nama siapa? Perempuan ya dikasih namanya. Dalam bahasa Ibrani-nya Isha. Kemudian setelah jatuh dalam dosa, setelah Tuhan menghukum dia, saya yakin sekali Adam di sini menerima teguran. Adam menerima, dan saya percaya Adam bertobat di sini. Oleh karena itu, Adam setelah Tuhan mengatakan, setelah Tuhan berperkara dengan Adam manusia itu mengatakan, saya memberi nama. Kalau gitu saya memberi nama perempuan tadi, Hawa. Dalam bahasa aslinya Kawa, ya begitu kira-kira penyebutannya. Kawau, ya ini ya, Kawau. Arti dari Kawau ini atau Hawau ini adalah the mother of all the living. Ya. Saudara, Adam tidak kutukin istrinya. Saudara, Adam tidak usir istrinya, pergi sana kamu, bikin gua susah saja gitu. Saudara, Adam tidak aniaya istrinya. Adam tidak blame terus istrinya. Tapi apa yang Adam lakukan, saudara? He bless his wife. Dia memberkati istrinya dengan mengatakan, you will be called the mother of all the living. Perkataan ini adalah perkataan berkat dari Adam kepada istrinya, saudara. Ya, ini Adam katakan sebelum istrinya mengandung. Tapi Adam sudah memberkati Hawa. Dia tidak mengutuki Hawa, tapi dia mengampuni perbuatannya. Awalnya dibilang itu gara-gara perempuan, tetapi ketika Tuhan deal dengan mereka, dia mengatakan, engkau adalah ibu dari semua yang hidup. Bukankah itu sebuah berkat dari kepala turun kepada sang ibu? Dan seorang wanita
yang diberi nama Hawa ini. Ya, dalam bahasa Indonesia juga Hawa, kebetulan enggak kebetulan, mungkin memang disamakan dengan bahasa Ibraninya, istrinya, yang artinya hidup. Jadi saudara, kepada bapak-bapak juga, kepada pria, mari kita perkatakan berkat kepada istri kita. Amin. Perkatakan berkat kepada istrimu. Engkau akan berhasil. Engkau akan sukses dalam hidup. Engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan. Engkau akan membesarkan anak-anakmu. Engkau akan membangun anakmu. Jangan dimarahin terus istrinya. Ah, lu nih gak berdoa ya, gue udah bekerja gini. Atau tuh anak lu tuh gak diajarin gini. Jangan saudara kutukin terus istrimu. Tapi berkati. Amin istri-istri? Iya amin dong ya istri-istri. Berkatilah istri saudara yang sudah susah payah mengandung. Ya di ayat ke-16. Ini perhatikan yang Tuhan sampaikan kepada istri, kepada wanita. Firman Tuhan kepada perempuan itu. Aku, Tuhan, akan melipat gandakan. Ini saya ambil dari terjemahan baru edisi kedua ya. Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Jadi saudara, sebelum mereka berdosa pun Tuhan sudah rancang bahwa hamil itu memang susah payah. Tapi ketika berdosa, ya Tuhan lipat gandakan. Lebih payah lagi. Lebih susah lagi yang sedang hamil. Ada ibu-ibu yang sedang hamil di sini kan. Susah payah nggak saudara? Iya kan? Susah payah saudara waktu hamil. Kita pria-pria kita sih nggak tahu bagaimana sih susah payahnya. Mungkin kita pikir, belah begitu doang, manja lu gitu. Mungkin kita pikir itu. Tapi saudara, ini firman Tuhan yang katakan memang susah payah saudara, itu nggak dibuat-buat. Kalau istri saudara mengidam, minta dibeliin jambu di pasar Cijantung sana atau di mana. Pasar jauh banget. Di mana itu saya juga nggak tahu. Di pasar Keramat sono, ya beliin aja saudara. Ya, tapi tahu dirilah ibu-ibu juga jangan aji mumpung, rasain lu, gue bikin susah lu gitu. Ya kan? Tapi memang susah payah saudara. Ya ibu-ibu memang susah payah melahirkan saudara. Hai anak-anak, termasuk saya. Mari pagi ini, di momen yang indah ini, kita menghargai. Kita melihat betapa susah payahnya ibu kita mengandung kita. Berapa bulan saudara? 9 bulan. 9 bulan. Jadi kita ini bukan anak gampangan saudara. Ya bukan kayak telur ayam 3 minggu aja cukup saudara. 9 bulan saudara. Susah nggak? Susah saudara. Susah ibu kita mengandung kita. Ya dan bukan cuma mengandungnya. Waktu melahirkan jadi katakan kesakitan. Dengan sakit engkau akan melahirkan anakmu. Wanita dipanggil untuk mengalami ini. Untuk melahirkan kita anak-anak itu dengan sakit saudara. Walaupun ada sesar, sekarang operasi sesar ya. Tapi saya yakin operasi sesar juga sakit ya, betul nggak ibu-ibu? Ya. Saya sih nggak tahu, saya nebak-nebak aja gitu kan. Pasti sakit juga. Pokoknya sakit deh, percaya aja ya. Pokoknya ibu kita melahirkan kita sakit, ya kan? Percaya aja. Laki-laki, ya jangan anggap enteng ibu kita atau istri kita yang melahirkan kita dengan susah payah. Hari ini kita mau menghormati para ibu di tempat ini yang Tuhan sudah tetapkan untuk susah payah mengandung kita, dengan susah payah dan penuh kesakitan melahirkan kita. Ya dalam terjemahan bahasa terjemahan 2-nya, hasratmu tertuju kepada suamimu. Ya. Artinya dia nggak sama suami yang lain, saudara. Sama saudara, sama suaminya. Ya, jadi saudara jangan kutuki terus istrimu. Hai pria-pria di sini, hai suami-suami di sini, sayangilah istrimu. Amin, para istri. Amin. Hormatilah istrimu dan juga kaum wanita yang ada di sini. Mereka ini berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Pria dan wanita equal. Sama di mata Tuhan, berharga. Amin saudara. Pada pagi hari ini, panggilan seorang wanita, seorang perempuan menjadi penolong, ya artinya berarti kita perlu punya sesuatu, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara menjadi penolong, saudara harus punya sesuatu untuk menolong, yaitu apa? Firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Amin saudara. Nah kita akan mendengar lebih lanjut
dalam momen ini saya juga mau menghargai istri saya. Kami sudah menikah 26 tahun, ya. Silakan maju, my lively wife. Kami sudah menikah 26 tahun, ya. 26 tahun kita menikah. Ya. Buat saya benar-benar saya mujizat dan bersyukur mendapatkan istri yang secantik ini. Ya, tapi buat dia nggak tahu. Ya, buat dia juga bersyukur mendapatkan saya, begitu kan, bener ya? Jadi saya bersyukur betapa sabarnya dia menemani saya selama 25 tahun lebih, 26 tahun lebih. Ya, sangat sabar terhadap seorang pria yang cerewet ini, yang kacau begini gitu ya. Dulu, tapi sekarang enggak ya, dulu. Ya, jarang di rumah dulu, ya, kasar ngomongnya. Dan tapi saya banyak belajar dari kelembutan hatinya, ya kan, dari kelembutan hatinya sehingga saya menjadi lembut juga seperti sekarang. Oh enggak ya, gitu. Oke, kita akan melanjutkan dari Bu Sharon, silakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Happy Mother's Day untuk semua para ibu yang ada di sini. Happy Mother's Day. Dan saya juga tak lupa mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang ada di Zoom. Ada teman-teman saya yang benar-benar mendukung saya. Ada Ibu Mona, ada Bu Rini, ada adik saya juga dari Bali. Happy Mother's Day semua ibu-ibu yang ada di Zoom. Terima kasih untuk hadir dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya dalam Mother's Day kali ini saya akan membagikan cerita seorang ibu yang ada dalam Alkitab, ya, yang sering kita dengar biasanya Sarah, Hana, Naomi. Tapi ibu yang ini, dia ini selalu di belakang layar gitu. Tidak kelihatan, tapi yang kita kenal adalah anaknya. Anaknya yang dipakai Tuhan luar biasa, anaknya yang benar-benar melayani Tuhan. Yang kita kenal adalah anaknya. Jadi siapakah ibu ini? Jochebed, ya. Dan saya beri judul Jochebed, Mother of Deliverance, yaitu Jochebed, seorang ibu yang membawa pembebasan. Siapakah Jochebed? Mari kita baca di Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amram ialah Jochebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Jadi kita tahu bahwa Jochebed adalah ibu dari Musa, ya. Yang kita kenal biasanya Musa. Oke. Saya akan membawa ke belakang sedikit, ya, untuk kita mengetahui cerita ini. Di Keluaran 1 ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, inilah awal cerita bagaimana perjuangan Jochebed, seorang ibu Jochebed, untuk menyelamatkan bayi Musa. Kenapa waktu itu Firaun memberi perintah ini untuk membunuh setiap anak laki-laki? Karena waktu itu bangsa Israel begitu banyak, ya. Jadi Firaun itu menyuruh untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Yang kalau kita kira-kira anaknya seperti Bu Mega sama Pak Polce, ya, seperti Sarah Joy yang baru 3 bulan, nah seperti itu, yang lagi lucu-lucunya gitu ya, terus disuruh dibunuh gitu. Nah, oke, kita akan baca
ayat ini agak panjang saudara, tapi marilah kita menyimak ayat ini karena ini adalah suatu rangkaian cerita yang sangat-sangat mempunyai dampak bagi kita. Ya, bisa saudara simak dan saya akan membacakannya di Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Ayat ini panjang sampai 10, tapi biar saya yang membaca dan saudara bisa menyimaknya. Di Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki, sehingga dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Di ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Nah, inilah kira-kira yang saya ambil gambarnya ya. Kira-kira seperti inilah kejadiannya. Ya, bagaimana Yokebed menaruh bayi Musa bersama Miriam saat itu. Di ayat 4 dan 5, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Di ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Di ayat 6 dan 7, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah bayi orang Ibrani. Di ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Di ayat 8 dan 9, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Di ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Oke. Nah, apa yang dilakukan Yokebed pada saat itu? Ini masalah besar, saudara, bukan masalah kecil. Masalah besarnya itu apa? Menyangkut nyawa anaknya. Gitu. Ini mengancam nyawa anaknya gitu. Dan apa yang dilakukan Yokebed? Yokebed tidak putus asa. Bahkan dia membuat apa tadi? Mengambil peti pandan, diikatnya dengan gala-gala dan ter sedemikian rupa supaya anaknya selamat, tidak basah. Dia tidak putus asa. Dia berpikir dan dia benar-benar menaruh semua kepada apa yang dilakukan itu, tidak putus asa gitu. Dia membuat sedemikian rupa karena untuk menyelamatkan putranya. Nah, kita bisa lihat saat dia putus asa, ada kebaikan Tuhan atas Yokebed dan Musa. Apa kebaikan Tuhan? Di ayat 6 tadi dikatakan, tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Bayangkan putri Firaun mempunyai belas kasihan kepada bayi Musa. Gitu, pas dilihat dia punya belas kasihan. Itu apa? Itu Tuhan yang taruh bayi Musa itu. Tuhan yang taruh belas kasihan itu di hati putri Firaun. Untuk saat melihat bayi Musa, dia merasa merasa belas kasihan, itu Tuhan yang taruh. Jadi inilah kebaikan yang pertama, yaitu belas kasihan. Kebaikan Tuhan yang pertama untuk Yokebed dan Musa.
Dan yang kedua, apa kebaikan Tuhan? Dikatakan bawa bayi ini, dibawa lagi. Bayi itu malah bisa di dalam dekapan ibunya lagi gitu. Disuruh bawa bayi itu. Itu ada kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang ketiga apa? Ada penyediaan Tuhan, saudara. Coba lihat, memberi upah. Maka aku akan memberi upah, dikatakan. Wow, ini luar biasa. Ada penyediaan Tuhan. Di saat tadinya Yokebed melakukan ini dengan tidak putus asa, Tuhan memperhitungkan itu dan Tuhan melihat itu dan Tuhan memberikan hati Firaun seperti yang tadi yang pertama belas kasihan, membawa bayi itu, dan terakhir dia memberi upah, yaitu ada penyediaan Tuhan untuk apa? Untuk kehidupan Musa. Nah, ini kita sekarang melihat bahwa Musa yang tadi kita lihat bahwa buahnya, yang kita lihat sekarang buahnya apa yang dilakukan Musa terhadap Tuhan. Kita lihat buahnya, Musa benar-benar dipakai oleh Tuhan. Musa mempunyai hati yang lembut, dikatakan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan yang mempunyai hati yang lembut adalah Musa. Dan Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Itu bagaimana kita lihat Musa dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Apakah anak itu terjadi ting gitu, mempunyai hati yang lembut, ting melayani Tuhan? Enggak. Pasti ada seorang yang mengajarkan firman Tuhan dari kecil. Nggak mungkin anak itu terjadi dengan sendirinya. Siapakah dia? Yokebed. Waktu Yokebed membawa anaknya kembali, dia mengajarkan firman Tuhan kepada Musa. Dia memberitahukan kasih Tuhan. Dia memberitahukan kebaikan Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan saat Putri Firaun melihat engkau. Itu adalah semua Yokebed yang memberitahukan kepada Musa. Kita bisa lihat di sini ya bahwa peran Yokebed sangatlah penting. Dan kita lihat di sini di ayat 2 dan 11. Pasal 2 ayat 11 dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kejala paksa. Mereka lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Musa tahu itu bangsanya. Musa tahu bangsanya menjadi budak. Musa bukan tidak tahu. Musa tahu itu. Berarti siapa yang memberitahu? Ibunya. Di ayat ini makanya dia tidak ragu. Itu adalah saudara-saudaranya Musa. Ya. Dan mari sekarang di sini bahwa ibu-ibu di sini ya, kita jadilah seperti Yokebed yang tidak putus asa. Tapi di sini bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tapi untuk semua kita yang di sini. Marilah kita melihat contoh seorang ibu Yokebed ini yang tidak putus asa, pastinya bersama Tuhan. Yokebed tidak putus asa. Marilah kita di sini yang mungkin punya anak yang kayaknya anak saya susah, anak saya nggak bisa dibilangin, anak saya mungkin keras, atau sudah terlambat deh kayaknya Bu, anak saya udah telat sih nggak bisa. Kita seperti Yokebed tidak putus asa, amin ya. Dia tidak putus asa dalam segala apapun. Dan ini bukan untuk ibu-ibu saja, untuk kita semua yang ada di sini. Mari dalam situasi apapun ya, masalah apapun, medan apapun yang kita lalui, kita percaya bersama Tuhan ada jalan keluar, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang Yokebed lalui tadi. Dan kita percaya bahwa apa yang dilakukan Yokebed itu berdampak kepada Musa. Dan kita lihat bahwa Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi
Biarlah anak-anak kita menjadi Musa-Musa pada generasinya nanti. Untuk apa? Menyelamatkan temannya dari apa? Perbudakan. Mungkin bukan perbudakan kayak Musa ya, tapi perbudakan dosa. Perbudakan dari apa? Video game. Perbudakan pornografi atau obat-obat terlarang. Biarlah anak-anak kita menjadi Musa-Musa pada generasinya nanti. Yang kita bekali dengan firman Tuhan yang kita tanamkan dari sekarang. Amen. Dan ini saya mau tutup dengan ini, suatu cerita yang bukan cerita, ini bukan cerita. Ini kesaksian saya dengan Andrew. Ya, beberapa bulan yang lalu, ya tepatnya tahun yang lalu, Andrew datang kepada kami berdua dan dia bilang bahwa Mami, jadi saya ada masalah, saya ada miskomunikasi dengan teman saya dan teman saya tidak mau bicara lagi sama saya. Dia marah gitu. Oke, kita berpikir, oke Andrew coba rendah hati. Kamu duluan lah yang ngomong ya. Duluan minta maaf gitu. Dan Andrew emang anak yang OB, dia taat, dia lakukan itu, dia chat dulu temannya dan temannya tidak mau terima ya. Dia masih marah dan Andrew bilang, Mami, teman Andrew itu orangnya keras dan tidak mungkin chat Andrew duluan dan tidak mungkin apalagi minta maaf duluan. Dia bilang begitu. Oke. Dan hari berlalu kita bawa dalam doa dan terjadilah pada minggu kedua bulan Januari. Waktu itu ingat ada doa puasa miracle ya, yang mujizat waktu itu. Dan kami punya buku dan saya bilang sama Andrew, Mami tulis loh nama teman kamu di buku Mami doakan biar dia mempunyai hati yang lembut untuk bisa mengampuni dan bisa berteman lagi. Dan Andrew saking excitednya dia bilang, iya Mami aku juga. Dia bilang, aku tulis nama teman Andrew juga. Dia bilang gitu. Oke, ini saya dengan Andrew, kita berdoa ya. Itu bukan tangannya Pak Rasan, itu tangannya Andrew. Ya, kita berdoa, kita sepakat saat itu, kita berdoa ada mujizat Tuhan. Dan pada tanggal 31 Januari, saya siang lagi di kamar Andrew dan Andrew lagi tidur. Dari tidur tiba-tiba Andrew bangun dan bilang begini, Mami, teman Andrew, chat Andrew, dia minta maaf. Kata-kata saya yang pertama, oh kamu mimpi. Mimpi Andrew. Soalnya kamu dari tidur bangun tiba-tiba ngomong begitu, oh mimpi kamu Andrew. Aku bilang gitu. Enggak Mami beneran, ini Mami lihat ini. Langsung saya loncat, yes haleluya Tuhan. Dia yang chat duluan, dia yang minta maaf duluan. Itu yang di luar ekspektasi kita gitu. Dan ini semua berkat doa kita. Dan saya tahu bahwa masalah saya tidak sebesar Yokebed ya. Yokebed jauh lebih besar karena dia mengancam nyawa anaknya pada saat itu untuk dibunuh. Saya tidak seperti itu, tapi setidaknya saat anak saya dalam kesulitan, saya hadir, saya ada di situ bersama Andrew dan saya hadirkan Yesus di situ untuk bersama-sama kita untuk berdoa dan menyelesaikan suatu masalah. Dan benar, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Dan terakhir saya bersama mami saya dan yang itu bersama Andrew, mari kita bersyukur pada Tuhan untuk ibu kita, figur ibu, dan kita juga yang sebagai ibu yang memenuhi rencana besarnya untuk hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, di balik keberhasilan kita, seperti Yokebed tadi, balik keberhasilan Musa, seorang pemimpin besar Musa nih. Apakah Musa tadi dia kayak
datang dari langit gitu. Tidak, saudara. Jadi ada Yokobed yang mendidik Musa. Kalau saudara mungkin di tempat ini, mungkin engkau berhasil dalam hidupmu, mungkin engkau sukses dalam hidupmu, engkau seorang pemimpin besar, mungkin yang di Zoom juga. Kita perlu ingat bahwa ada seseorang di balik kita, seseorang yang berjuang dengan susah payah, melahirkan dengan kesakitan tadi. Seseorang yang membesarkan kita, kasih makan kita, kasih susu kita waktu kita bayi. Seseorang yang berkorban untuk kita, yaitu siapa? Ibu kita. Amin, saudara. Momen yang baik ini, mari kita menghargai ibu kita. Amin, saudara. Bila ibu saudara masih ada, bersyukurlah saudara. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Bila ibu saudara masih ada, ini waktunya saudara menghormati beliau. Kalau dia tidak di dalam satu kota, tidak dalam satu rumah dengan saudara, ada baiknya saudara hubungi. Contact, call, chatting. Just say, I love you mom. I love you mom. Saya mengasihi kamu, engkau ibuku. Bersyukurlah kesempatan masih ada. Ya. Jangan sampai kesempatan itu sudah berlalu, baru kita datang di kuburannya, nisannya gitu kan. Wah, dulu waktu orangnya masih hidup sekali-kali gak pernah datengin. Begitu sudah dikubur baru didatengin. It's too late. Tapi mumpung sekarang bila masih ada, mari kita menghormati ibu saudara, ibu kita semua. Saya juga menghormati maminya Sharon, ada nggak? Oke. Saya menghormati mami juga yang ada di sini, yang ada di Bali. Ya, semua yang mami yang membesarkan kita juga. Kalau mami saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, dan saya bersyukur di kesempatan terakhir Tuhan berikan kesempatan kepada saya dan kepada istri saya untuk kami melayani mama saya yang dalam keadaan sakit. Jadi saudara, jika masih ada kesempatan, apa salahnya kita layani ibu kita? Amin, saudara. Mari kita layani ibu kita, kita hormati dia, kita menghargai para ibu. Dan momen kesempatan ini saya juga mau menghargai para ibu di ruangan ini. Saudara adalah ibu yang luar biasa. Amin, saudara. Engkau adalah seorang wanita yang luar biasa. Pengabdian, pengorbanan, kegigihan saudara membesarkan anak-anak, sungguh itu suatu hal yang luar biasa. Amin, saudara. Bagi para ibu bisa tetap bangkit berdiri, saya mau berdoa untuk saudara. Berdoa untuk para ibu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada para ibu-ibu, para wanita pada pagi hari ini. Kegigihan dan tidak putus asa di dalam mendidik anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan untuk buah-buah dari para ibu yang telah mereka tabur kepada anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau akan melipat gandakan. Engkau memberkati para ibu. Untuk ada firman Tuhan juga dari dalam dirinya, untuk mereka impartasikan kepada anak-anak mereka. Aku berdoa untuk buah kebenaran dari kehidupan mereka, sehingga mereka melahirkan, menghasilkan anak-anak, membangkitkan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati anak-anak mereka, untuk anak-anak mereka berhasil dalam kehidupan mereka, melakukan kehendak-Mu dalam hidup mereka Tuhan, untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, dan mereka melayani Engkau seumur hidup mereka Tuhan. Berkati para ibu di tempat ini, khusus juga untuk ibu yang single mother, single parents pada pagi hari ini. Tuhan berikan kekuatan khusus
kekuatan ekstra dari Engkau Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka. Kau berikan berkat yang khusus kepada mereka Tuhan, untuk mereka bertahan, untuk mereka terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, untuk mereka tetap kuat dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan, di dalam jalan-jalan firman Tuhan. Kau berkati para ibu ini Tuhan. Kau berdoa Tuhan untuk Kau juga mendengar setiap jeritan, setiap keluhan hati mereka, setiap doa mereka yang mereka sampaikan secara pribadi Tuhan, yang mungkin belum pernah terjawab selama ini. Mungkin Kau ibu-ibu sudah lama Kau berdoa dan sepertinya Kau tidak ada jawaban dalam doamu selama ini. Tapi ketahuilah Tuhan katakan, aku sedang bekerja menjawab doamu, dan aku sudah mendengar isi doamu, dan Kau akan melihat terang Kristus, dan aku akan melakukan dengan caraku sendiri, bukan dengan caramu. Tapi ketahuilah berkat yang dari Tuhan itu akan jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan lebih baik, karena jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tuhan memberkati setiap ibu-ibu di tempat ini pada pagi hari ini. Tuhan akan melipat gandakan, bukan hanya susah payahmu, tapi Tuhan melipat gandakan berkat-berkatnya, buah-buah kebenaran. Dan apa yang Kau lakukan, Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Jerih payahmu di dalam mendidik anak-anak tidak sia-sia di dalam aku. Jerih payahmu juga di dalam melayani suamimu tidak sia-sia. Tuhan yang akan melipat gandakan dalam kehidupan. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagi. Saya undang semua bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Your goodness God, Your goodness more than everything Lord Jesus. All my life, katakan bersama-sama. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yang Kau berikan, bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Kau, dan kami mengucap syukur juga atas panggilan kami sebagai wanita, sebagai pria, panggilan yang sempurna dari Engkau Tuhan. Biarlah kami kembali kepada citra diri kami serupa dengan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat-berkatnya dari surga melimpah atas engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, pertolongan dari Roh Kudus, penyertaan Tuhan kekal selama-lamanya sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin. 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 I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move, and I'm rising up with you.
rising up with you, rising up with you.